Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang mana oleh Allah hari ini saya diberi kesempatan bersama rekan-rekan saya untuk mempresentasikan makalah kami dengan tema atau dengan berkenaan mata kuliah kami yang berjudul perilaku organisasi. Tidak banyak untuk mukadimah saya, kita langsung saja dalam pemaparan pertama. Di sini saya bernama Lailatul Udhiyah. Saya akan memaparkan presentasi pertama makalah saya. Nanti akan dibantu oleh dua rekan-rekan saya dengan memaparkan bab-bab selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang definisi perilaku organisasi. Yang telah kita ketahui, perilaku organisasi yaitu suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang bagaimana seharusnya perilaku tingkat individu, tingkat kelompok, serta dampaknya terhadap kinerja, baik itu kinerja individual, kelompok, maupun organisasi. Nah, dari perilaku organisasi, dua kalimat organisasi dan perilaku organisasi mempunyai makna yang berbeda. Kalau kita lihat dari sudut organisasi, itu sama seperti saya jelaskan pertama, yaitu suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok juga dalam suatu organisasi, di mana kita juga melihat dampaknya terhadap kinerja, baik itu kinerja individual, kelompok maupun organisasi. Nah, lalu perilaku organisasi ini dikenal dengan studi tentang organisasi. Studi ini adalah sebuah bidang telaah akademik khusus yang mempelajari tentang organisasi dengan memanfaatkan metode-metode dari ekonomi, sosiologi, dan ilmu politik, antropologi, dan psikologi. Di mana disiplin-disiplin lain yang terkait dengan studi ini adalah studi tentang sumber daya manusia dan psikologi industri serta perilaku organisasi. Nah, itu sudah jelas dalam organisasi dan perilaku organisasi. Di mana keadaan bidang studi sekarang yaitu perilaku organisasi saat ini merupakan bidang studi yang berkembang, di mana jurusan studi tersebut mempunyai tempat dalam sekolah-sekolah bisnis, meskipun banyak universitas yang juga mempunyai program psikologi industri dan ekonomi industri pula. Bidang ini sangat berpengaruh dalam dunia bisnis dengan para praktisi seperti Peter Drucker dan Peter Senge, yang mana mereka mengubah penelitian akademik menjadi praktik bisnisnya. Perilaku organisasi di sini menjadi semakin penting dalam ekonomi global. Kenapa? Karena orang yang berbagai latar belakang dengan nilai budaya, mereka harus bekerja sama secara efektif dan efisien. Namun bidang ini juga semakin dikritik sebagai suatu bidang studi karena asumsinya yang dibuat itu terlalu etnosteris dan pro-kapitalis. Nah, selanjutnya kita punya 4 aturan bisnis kinerja dalam suatu bisnis tersebut. Ada 4 aturan kinerja dalam perilaku organisasi. Yang pertama ada produktivitas yang efektif dan efisien, di mana yakni minimal biaya dan tempat guna atau sasaran. Yang kedua ada absensi, yakni rasio antara jumlah jam kerja dengan jam kerja seharusnya. Yang ketiga ada kepuasan kerja. Yang keempat ada tingkat perputaran kinerja, yakni perbandingan antara jumlah karyawan yang masuk dan yang keluar dibagi jumlah kerjanya. Nah, selanjutnya kita masuk dalam komitmen organisasi, di mana adalah suatu keadaan di mana seseorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Jadi menurut Stephen Robbins, dia mendefinisikan bahwa keterlibatan pekerjaan yang tinggi berarti memihak pada pekerjaan tertentu seseorang individu. Sementara komitmen organisasional yang tinggi berarti memihak organisasi yang merekrut individu tersebut. Nah, dalam organisasi sekolah guru merupakan tenaga profesional yang berhadapan langsung dengan siswa. Maka guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik mampu menjalankan kebijakan-kebijakan dengan tujuan tertentu, yang mana guru tersebut harus mempunyai komitmen yang kuat terhadap sekolah di mana tempat dia bekerja. Ada beberapa pakar yang mendefinisikan tentang organisasi.
Yang pertama ada menurut Lee Johan H. Jackson, dia berkomitmen bahwa organisasi adalah tingkat sampai di mana karyawan yakin dan menerima tujuan organisasional serta berkeinginan untuk tinggal bersama atau meninggalkan perusahaan pada akhirnya tercermin dalam ketidakhadiran dan angka perputaran karyawan. Itu menurut Johan H. Jackson. Adapun menurut Griffin, dia berkomitmen organisasi adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana seseorang individu mengenal dan terikat pada organisasinya. Nah, seseorang individu yang memiliki komitmen tinggi kemungkinan dia akan melihat dirinya sebagai anggota sejati dalam organisasi tersebut. Ada juga menurut Fred Lutan, dia berkomitmen organisasi ini punya 3 definisi. Yang pertama, keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi. Yang kedua, keinginan untuk berusaha kerja keras sesuai dengan keinginan organisasinya. Dan yang terakhir, keyakinan tertentu dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Ada pula menurut Allen dan Mayer, di mana nanti kita akan menjelaskan secara detail dengan pakar-pakar kita lainnya. Selanjutnya kita masuk dalam model-model perilaku organisasi. Yang pertama ada model kustodial, di mana keberhasilan pendekatan kustodial tergantung pada sumber dan daya ekonomi. Tujuan organisasi manajerial adalah pembayaran gaji dan manfaat atau disebut dengan benefit. Benefit ini adalah istilah di dalam penggajian yang bermakna pendapatan di luar gaji. Misalnya fasilitas kendaraan, rumah, dan lain-lain. Ini di luar daripada gaji-gaji pokok. Karena kebutuhan fisik karyawan telah terpenuhi, pengusaha menggunakan kebutuhan akan rasa aman disebut dengan security needs sebagai kekuatan untuk melakukan motivasi. Apabila perusahaan tidak memiliki cukup kekayaan untuk menyediakan pensiun dan pembayaran manfaat benefit yang lain bagi karyawan, maka security needs ini juga dibutuhkan. Nah, pendekatan kustodial akan membuat karyawan tergantung pada organisasi. Mereka tidak akan tergantung pada kemurahan hati bos, akan tetapi dia lebih tergantung pada organisasi untuk mendapatkan keamanan dan kesejahteraan. Selanjutnya ada model sportif. Model sportif ini sangat tergantung pada kepemimpinan. Nah, dia tidak tergantung pada kekuasaan atau uang. Melalui kepemimpinannya, manajemen menciptakan suatu iklim untuk mendorong karyawan berkembang dan meraih cita-citanya melalui organisasi sepanjang mereka mampu di dalam organisasi tersebut. Nah, selanjutnya juga ada model kolegial. Perluasan dari model suportif adalah model kolegial. Istilah kolegial berkaitan dengan sekelompok orang yang menganggap diri mereka itu menjadi satu tubuh untuk bekerja sama secara kooperatif. Model kolegial tergantung pada bagaimana manajemen mengembangkan rasa kemitraan dengan karyawan. Hasilnya adalah karyawan merasa dibutuhkan dan berguna. Nah, mereka merasakan bahwa para manajer juga memberikan kontribusi sehingga adalah mudah untuk menerima dan menghargai peran mereka di organisasi. Para manajer dipandang sebagai kontributor bersama dan bukan menjadi lebih baik daripada mereka. Yang terakhir, ada model sistem. Perilaku organisasi yang lain adalah model sistem. Ini merupakan hasil pencairan serius akan makna lebih mulia oleh karyawan masa kini. Mereka menginginkan lebih daripada sekadar mendapatkan gaji dan keamanan kerja, karena diminta menghabiskan sebagian besar waktunya itu di tempat kerja. Dan Peterson, yang mana mereka mengubah penelitian akademik menjadi praktik bisnisnya. Perilaku organisasi di sini menjadi semakin penting dalam ekonomi global. Kenapa? Karena orang yang berbagai latar belakang dengan nilai budaya, mereka harus bekerja sama secara efektif dan efisien. Namun bidang ini juga semakin dikritik sebagai suatu bidang studi karena asumsinya yang dibuat itu terlalu etnosteris dan pro-kapitalis. Saya akan memaparkan organisasi sebagai sebuah sistem dan analisis organisasi. Yang pertama yaitu organisasi sebagai sebuah sistem. Jadi di dalam organisasi tentu terjadi sebuah konversi dari input menjadi output dan diperlukan banyak proses yang saling berhubungan dari fungsi-fungsi struktural yang ada di organisasi tersebut.
Organisasi juga bukan sekedar share vision, strategi, struktur, sistem, style, step, and skill. Organisasi bisa dilihat sebagai sistem sosial. Inilah cara yang paling pas untuk melihat sebuah organisasi dari perspektif yang lebih lebar atau luas. Kita lihat pada saat ini banyak manajer-manajer yang mengakui begitu banyaknya bagian dalam organisasi, khususnya keterkaitan antara bagian seperti koordinasi antara pusat dan daerah, mandor dan buruh, dan lain-lainnya. Jadi para manajer saat ini lebih peduli pada apa yang bekerja di dalam organisasi dan feedbacknya. Bila ada persoalan dalam sebuah organisasi, manajer tidak serta-merta fokus pada persoalan yang dilaporkan saja, melainkan melalui melihat pola keterkaitan yang lebih besar. Manajer juga harus lebih fokus pada hasil yang ingin dicapai di suatu organisasi untuk kedepannya. Bagaimana caranya? Caranya itu manajer harus lebih fokus pada struktur yang bisa menciptakan perilaku yang mempengaruhi tindakan dibandingkan reaktif pada tindakan-tindakan yang selalu berulang atau bermasalah di masa lalu. Ada dua ciri yang saya tulis di sini. Yang ciri sistem sebuah organisasi yaitu sistem cenderung mencari keseimbangan di lingkungannya serta sistem yang tidak berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi sistem yang ini cenderung cepat mencapai batasannya seperti feedback dan dari klien atau pelanggannya. Untuk teori sistem dan berpikir sistem, jadi teori aplikasi ini dikenal sebagai analisis sistem. Salah satu alat bantu analisis sistem adalah berpikir sistem. Jadi secara umum, berpikir sistem adalah sebuah cara membantu seseorang melihat dunia termasuk organisasi dari perspektif yang luas, termasuk struktur, pola, dan tindakan dibandingkan melihat tindakan secara khusus. Serta cara pandang yang luas dapat membantu menemukan isu-isu yang mendasar dan tahu cara paling jitu mengatasinya. Itulah teori sistem dan berpikir sistem. Yang kedua yaitu karakter sistem. Karakter sistem ini dia meliputi perilaku keseluruhan sistem bergantung pada keseluruhan struktur, bukan pada jumlahnya dari bagian-bagiannya. Jadi struktur menentukan perilaku yang bermacam-macam dan pada gilirannya menentukan sebuah kegiatan dapat kita lihat. Jadi kita hanya dapat melihat dan menanggapi tindakan-tindakannya saja. Yang ketiga yaitu organisasi sebagai sistem sosial. Jadi sudah kita jelaskan di sebelumnya bahwa organisasi itu suatu sistem sosial. Jadi suatu kelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama, tujuan hasil atau barang, jasa, uang, pengetahuan, dan lain-lain. Kedua yaitu analisis organisasi. Analisis organisasi itu terdapat 3 pendekatan yang alirannya sesuai dengan pemunculannya. Yang pertama yaitu pendekatan klasik. Pendekatan klasik itu sendiri menyangkut permasalahan organisasi yang ada serta pengembangannya melahirkan pandangan-pandangan klasik, terutama berbicara mengenai sebuah organisasi atau anatomi organisasi. Jadi pendekatan klasik ini lebih sering membahas pengaturan cara kerja, khususnya untuk kerja seperti tukang, operator mesin, dan lain sebagainya. Serta konsep pendekatan klasik ini mencoba merumuskan cara kerja yang paling efisien di antara pendekatan lainnya untuk sebagai seorang ahli teori organisasi. Itulah pendekatan klasik yang bisa dikatakan sangat efisien. Yang kedua yaitu pendekatan neoklasik. Pendekatan neoklasik juga disebut sebagai pendekatan human relation karena perhatiannya terpusat pada aspek hubungan antara manusia dalam organisasi yang bertumpu pada beberapa prinsip. Ada beberapa prinsip yaitu
A. Organisasi adalah suatu sistem sosial di mana hubungan antara para anggota yang merupakan interaksi sosial. Yang kedua yaitu interaksi sosial menyebabkan munculnya kelompok nonformal dalam organisasi yang memiliki nora sendiri. Yang C yaitu interaksi sosial antara anggota organisasi perlu agar pengaruhnya positif bagi prestasi individu maupun kelompok. D yaitu kelompok-kelompok nonformal tersebut bisa saja mempunyai tujuan yang berbeda dengan pentingnya organisasi. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan modern. Pendekatan modern memusatkan perhatiannya pada anatomi organisasi dan tidak memperhatikan aspek sosial. Jadi, sedangkan pendekatan yang kita bahas di atas tadi seperti neoklasik justru mementingkan aspek sosial tapi kurang perhatikan anatomi organisasi. Ini pendekatan modern keterbalikan dari pendekatan neoklasik. Dia lebih mementingkan pada anatomi organisasi itu sendiri. Pendekatan modern ini mempunyai beberapa perbedaan yang mendasar jika dibandingkan pada dua pendekatan yang sebelumnya. Yang pertama yaitu pendekatan modern memandang organisasi sebagai suatu sistem yang terbuka, yang berarti bahwa organisasi merupakan bagian atau sub dari lingkungannya. Yang B yaitu keterbukaan dan antara organisasi terhadap lingkungannya menyebabkan bentuk-bentuk organisasi harus sesuai dengan lingkungan di mana organisasi itu berada. Itulah penjelasan analisis organisasi dan organisasi sebagai sebuah sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan kami yaitu saudara Malikul. Baik, pembahasan selanjutnya yakni budaya dan iklim organisasi. Budaya adalah sesuatu kebiasaan yang sukar dirubah. Budaya ini tumbuh dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan masyarakat, begitu pula dalam sebuah organisasi. Jadi budaya ini merupakan percampuran antara nilai-nilai dan norma-norma, juga adat, bahasa, dan perilaku dalam sebuah sekumpulan manusia, bisa itu masyarakat maupun juga dalam organisasi. Nah, dalam organisasi budaya merupakan menjadi ciri khas atau simbol dari organisasi tersebut. Yang mana budaya ini fokus terhadap perilaku-perilaku yang ada di dalam organisasi tersebut. Kemudian bagaimana budaya dalam organisasi yang terbentuk? Yang pertama, pemimpin suatu organisasi tersebut membawa filsafatnya atau asumsi dasarnya ke organisasi tersebut, sehingga dan menanamkannya pada karyawan atau anggota organisasi tersebut. Nah, kemudian para anggota organisasi ini interaksi antara anggota organisasi ini menjadikan budaya baru, yang mana artinya setiap anggota organisasi ini bisa membuat budaya baru dalam organisasi tersebut, ya, dimana bisa dari yang dihasilkan oleh pemecahan masalah yang ada dalam organisasi. Nah, ada beberapa hal, faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Yang pertama yakni komunikasi. Ya, komunikasi dalam sebuah organisasi sangat penting, ya, sangat penting, sehingga satu antara karyawan, anggota dan anggota lainnya dapat mengungkapkan rasa atau mengungkapkan
ide yang ada di pikiran mereka masing-masing, sehingga terjadi interaksi yang baik antara sesama anggota organisasi. Yang kemudian yang selanjutnya yakni pelatihan dan pengembangan. Budaya juga bisa terbentuk dengan pelatihan dan pengembangan, ya, di mana para anggota organisasi bisa kita biasanya diarahkan oleh pemimpin organisasi tersebut untuk melakukan hal-hal tertentu dengan pelatihan dan pengembangan. Kemudian ada penghargaan dan hukuman. Ya, penghargaan tentunya diberikan kepada karyawan yang bekerja atau kepada anggota organisasi yang bekerja baik dalam organisasi tersebut, dan jika pun ada anggota yang melanggar untuk melanggar tentunya sudah sepatutnya diberikan hukuman. Ya, jadi jika memang manajemen suatu organisasi itu ingin organisasi tersebut berjalan dengan baik, tentunya harus juga memperhatikan anggota yang ada dalam organisasi tersebut. Kemudian ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini membuahkan sebuah kebijakan baru, ya, yang mana nanti pastinya akan mempengaruhi budaya yang ada dalam organisasi tersebut. Ya, kemudian ada pengambilan risiko, ya, ada juga kerjasama, di mana tentunya dalam sebuah organisasi sangat diperlukan kerjasama antara anggota antara tim. Ya, kemudian jadi faktor-faktor yang sudah saya sebutkan di atas itu sangat mempengaruhi budaya dalam sebuah organisasi. Nah, budaya dalam organisasi tentunya sangat penting, ya. Sangat penting. Ada beberapa hal yang menjadi poin-poin pentingnya budaya dalam sebuah organisasi. Yang pertama, budaya merupakan batas atau memberikan batas, memberikan tujuan sebuah organisasi, ya, sehingga kedepannya organisasi tersebut bisa berjalan dengan sesuai apa yang direncanakan oleh pemimpinnya, ya. Budaya juga memberikan identitas kepada organisasi tersebut, ya. Budaya bisa membedakan organisasi A dengan organisasi B dan organisasi yang lainnya. Baik, selanjutnya iklim organisasi. Iklim adalah suatu keadaan dalam wilayah tertentu yang mana sifatnya bisa berubah-ubah. Iklim dalam organisasi ini terbentuk atas adanya interaksi antara anggota organisasi. Iklim dalam organisasi juga bisa diartikan sebagai gabungan persepsi para anggota organisasi tersebut. Kemudian ada hal-hal yang menjadi faktor perkembangan iklim dalam sebuah organisasi. Yang pertama yakni yang udah pasti anggota dalam organisasi tersebut, ya, di mana anggota inilah yang menciptakan atau menghasilkan iklim dalam sebuah organisasi. Kemudian ada juga pekerjaan dalam organisasi, ya, di mana pekerjaan ini sangat berpengaruh terhadap iklim yang ada dalam sebuah organisasi tersebut, ya. Ada juga struktur organisasi, ya. Dengan struktur para anggota bisa tahu di mana posisi dan di mana pekerjaannya, apa yang harus dilakukannya, misalnya dari sebagai sekretaris, ya, apa yang seharusnya dilakukan sebagai sekretaris, sehingga nantinya terjadi kolaborasi yang baik antara sesama anggota organisasi, ya. Kemudian ada juga pedoman organisasi, ya, di mana pedoman ini menjadi acuan utama para anggota
dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Ada juga kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi iklim dalam sebuah organisasi. Ya, yang pertama kepercayaan. Ya, dalam sebuah organisasi tentunya sangat diperlukan kepercayaan antara sesama anggota organisasi tersebut. Ya, jadi jika ada kepercayaan sama anggota tentunya akan bisa bekerja dengan lebih baik. Kemudian adanya pembuatan keputusan bersama, di mana ada hal-hal yang perlu dimusyawarahkan antara anggota yang nantinya bisa sangat berpengaruh pada iklim atau suasana pada organisasi tersebut. Ya, kemudian ada juga kejujuran. Ya, kejujuran sungguh sangat penting. Ya, karena dengan kejujuran ini seluruh anggota bisa menyampaikan aspirasinya, ya, dengan lantang dan tanpa merasa segan. Kemudian keterbukaan dalam komunikasi ke bawah, yang artinya bawahan atau anggota dengan sangat mudah mendapatkan informasi dari atasan jika atasan tersebut bersifat terbuka, sehingga terjalin komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan. Ya, kemudian mendengarkan dalam komunikasi ke atas. Nah, tentunya para anggota juga harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh para pemimpin organisasi. Ya. Kemudian ada juga perhatian pada tujuan berkinerja tinggi, ya, yang mana para anggota harus mempunyai komitmen agar bisa dapat mencapai tujuan dalam organisasi tersebut. Nah, kemudian pentingnya iklim dalam sebuah organisasi. Untuk iklim atau suasana dalam organisasi ini sangat-sangat penting, ya, karena bisa iklim dalam organisasi dapat menentukan efektivitas, ya, kinerja para anggota organisasi atau organisasi sendiri, ya, dalam pengerjaannya, ya, melebihi dari keterampilan individu. Ya, jadi fungsi dari iklim organisasi ini juga dapat menjaga budaya yang ada dalam sebuah organisasi tersebut, ya. Jadi sehingga jika budaya dalam organisasi terjaga, otomatis tujuan dari organisasi tersebut bisa dapat dicapai dengan lancar. Nah, kemudian apa hubungan iklim dan budaya dan iklim dalam organisasi? Tentunya sangat berkaitan, ya, dimana tadi seperti yang saya sampaikan bahwa iklim ini menjaga budaya pada suatu organisasi tertentu, ya, dimana yang kita tahu bahwa budaya adalah bisa dapat memberikan identitas. Nah, jika iklim dalam organisasi tidak terjaga, otomatis maka akan membiaskan identitas organisasi tersebut, yang mana akan berimbas pada efektivitas kinerja organisasi.